Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampuh oleh dosen Bapak Hasbahuddin, SPD, MPD. Saya Nurul Hidayah, NIM H0523332. Saya Gita Aulia, NIM H0523328. Saya Masya, NIM H0523326. Saya Nurul Hamsani dengan NIM H0523329. Saya Deviana Syafira dengan NIM H0523328. Saya Rizka dengan NIM H0523327. Saya Mufaina dengan NIM Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengembangkan potensi diri manusia secara menyeluruh yang berlangsung seumur hidup. Secara umum, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, dan menanamkan nilai-nilai positif, sehingga individu dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan pendidikan. Adapun beberapa permasalahan pendidikan yang sering terjadi, di antaranya kualitas pendidikan yang rendah, keterbatasan akses pendidikan, pendanaan pendidikan yang terbatas, kualitas dan distribusi guru yang tidak merata, relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, dan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten. Pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan dapat berlangsung di lingkungan formal atau sekolah, informal atau keluarga, maupun non-formal atau kursus, pelatihan, dan lain-lain. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang utuh, mandiri, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua, pembelajaran atau learning. Dalam pembelajaran, terdapat interaksi antara guru atau instruktur dengan peserta didik, transfer materi pelajaran, penerapan metode dan media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan kompetensi dan materi pelajaran oleh peserta didik. Kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kurikulum memberikan arah dan pedoman tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana cara mengevaluasinya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran merupakan operasionalisasi dari kurikulum yang telah disusun. Pembelajaran menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam kurikulum. Praktikum dan antisipasi masa depan. Yang pertama, praktikum. Praktikum adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang bersifat aplikatif dan mengutamakan pengalaman langsung. Praktikum memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata. Kegiatan praktikum dapat dilakukan di laboratorium, bengkel, lapangan, atau lingkungan lain yang relevan dengan bidang kajian. Yang kedua, antisipasi masa depan. Antisipasi masa depan dalam konteks pendidikan merujuk pada upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Hal ini dilakukan dengan membekali mereka dengan kompetensi, keterampilan, dan pola pikir yang diperlukan di era mendatang. Baiklah, izinkan kami untuk melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu.
Ya, silakan adik-adik semua kalau mau mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Rahmayati Harni. Saya guru penggerak jurusan TK angkatan ketiga. Gitu. Silakan pertanyaannya. Oh ya, baiklah Bu, pertanyaan yang pertama yaitu apa pendapat Anda tentang potret pendidikan yang ada di Indonesia? Iya, menurut saya potret pendidikan di Indonesia sudah mulai meningkat, apalagi dengan adanya program-program pemerintah yang memacu mau tidak mau memacu guru untuk maju, seperti program guru penggerak, seperti adanya kurikulum baru. Walaupun sempat terpuruk pada masa pandemi COVID. Tapi setelah itu pemerintah mengambil langkah-langkah yang bagus dengan banyaknya program-program yang disediakan pemerintah yang menyesuaikan dengan tingkat zaman. Istilahnya sekarang zamannya IT begitu ya, zamannya gadget. Jadi guru dipacu untuk menguasai IT atau menguasai gadget dengan adanya aplikasi-aplikasi yang disediakan pemerintah, baik itu aplikasinya yang berguna untuk mencari ilmu, mencari kurikulum maupun pengalaman-pengalaman, dan semua bahan-bahan yang ada disediakan secara online oleh pemerintah. Karena ini kan juga pemerintah mengadaptasi dari kondisi situasi yang setelah pandemi ini. Jadi diharapkan guru-guru siap untuk menghadapi, walaupun memang tidak semudah itu guru mengikuti perkembangan ini. Jadi kayak guru-guru yang lama seakan-akan kaget ada gerakan seperti ini atau program ini, sehingga guru-guru yang terbiasa dengan manual, menulis apa semua, jadi ya istilahnya kaget lah, karena harus dituntut IT, harus dituntut gadget. Itu guru-guru yang memang terbiasa dengan hal itu. Tapi saya yakin kalau anak-anak muda sekarang sudah terbiasa dengan teknologi tersebut, sehingga tidak lagi asing atau tidak kaget lagi. Tapi ya pendidikan saat ini saya rasa ya walaupun meningkat lambat, belum terlalu cepat, tapi ya saya rasa lebih meningkat karena otomatis guru-guru secara tidak langsung itu memacu dirinya atau terpaksa memacu, walaupun terpaksa memacu tapi mau tidak mau dia harus belajar itu, harus menyesuaikan dengan perkembangan ini pendidikan di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kedua Bu, sebagai guru penggerak, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Iya, saya sebagai guru penggerak terutama berusaha saya sendiri mulai dari diri saya sendiri, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas-fasilitas pemerintah. Tentunya aplikasi-aplikasi pemerintah itu cukup lengkap. Kemudian mencari ilmu lagi, tambahan lagi dari internet yang lebih luas. Apalagi sekarang ada fasilitas AI lah, seperti itu toh. Jadi menambah lagi ChatGPT, jadi menambah lagi wawasannya guru, sehingga bisa mencari kebutuhan apa yang saya butuhkan. Misalnya saya butuh pengetahuan tentang proposal apa, jadi tinggal mencari saja di internet gitulah. Kemudian juga meningkatkan komunitas-komunitas belajar, karena pemerintah juga menggalakkan komunitas belajar, jadi kita tingkatkan keanggotaan di berbagai komunitas belajar gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, apa permasalahan yang sering dihadapi dalam pendidikan di Indonesia? Ya, permasalahannya ini adalah ya sebenarnya dari diri mereka sendiri, guru-guru itu sendiri mau tidak belajar, mau tidak memacu agar dirinya berkembang dan berbuat. Itu juga permasalahannya. Karena soal kepintaran, kepandaian, saya rasa guru-guru di Indonesia pintar-pintar semua, pandai-pandai semua. Cuma mereka kebauannya dan motivasinya masih kurang. Jadi mereka terlanjur
ke zona yang sudah selama ini dialami. Jadi kalau untuk berubah itu ya mau berubah tapi belum bergerak cepat. Itu ya yang masih saya amati. Jadi perlu dorongan dan motivasi dia untuk bergerak cepat gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu Bu, plus minus kurikulum dulu dengan kurikulum yang sekarang atau kurikulum merdeka. Oh iya, plus minusnya ya. Kalau menurut saya kurikulum dahulu itu ya karena sudah dipelajari lebih dahulu dan sudah lebih mendalam sehingga banyak guru-guru menguasai. Maksud saya juga menguasai dan sudah nyaman lah, otomatis dia lebih daripada kurikulum sebelumnya. Karena sudah nyaman karena semua lengkap di kurikulum itu, ada indikatornya, ada pokoknya nyaman lah kita ini guru. Tapi ada ini sebenarnya kurikulum yang lebih baru ini sebenarnya juga sudah lengkap. Cuman pemerintah hanya memberikan garis besar. Nah, selebihnya untuk lebih mendalam lagi tuh guru sendiri yang merdeka bebas menentukan. Itu sebenarnya. Kalau kurikulum dulu lebih disetting sama pemerintah, oh harus begini, temanya ini apa. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang lebih bebas. Jadi guru menentukan bebas apa temanya, bebas apa yang mau dikembangkan sesuai dengan daerahnya. Misalnya daerah pantai ya, bebas mengembangkan pantai. Kalau dulu kan kurikulumnya sama semua negaraku semua. Tapi pemerintah tidak ada itu bilang bebas. Jadi kebanyakan guru mematok, berarti inilah temanya sama semua. Tapi kalau sekarang sudah dihimbau untuk bebas melakukan dan boleh beragam dan tidak ada dibilang salah atau benar kurikulum sekarang. Yang penting sesuai dengan apa yang ada di daerah di tempatnya masing-masing. Jadi pemerintah tidak mengatakan salah atau benar, cuman ada memang patokan-patokan secara garis besarnya yang harus diikuti, termasuk tujuan pembelajaran itu kan memang inti pokok. Tapi kalau untuk mau belajar apa, silakan di lingkungan yang ada dan terdekat dan tidak perlu memberatkan, beratnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau kurikulum yang merdeka sekarang seperti itu, dan juga kesannya tidak memaksakan, seperti pokoknya harus tuntas begitu. Nah, tidak dipaksakan harus tuntas. Yang penting anak merdeka melakukannya dan mau melakukannya dengan senang hati dan dengan bahagia. Seperti itu kalau kurikulum yang sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara dengan kami terkait dengan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Terima kasih.